Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman News, adik-adik lulusan SMPTN Sederajat, calon peserta didik SMA, SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah. Sekarang saatnya kalian semua bersiap sedia untuk melakukan pendaftaran PPDB online yang prosesnya diawali dengan ajuan akun dan verifikasi berkas mulai tanggal 15 Juni 2023. Sebelum melakukan pendaftaran, tentunya ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami bersama tentang mekanisme pelaksanaan yang sudah tertuang dalam Juknis terbaru PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2023-2024. Di antara hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami tersebut, News coba mengulas secara acak, yaitu bab 4 yang mengulas tata cara penerimaan peserta didik baru, terutama poin E tentang perubahan pilihan dan poin G tentang pilihan pendaftaran. Jadwal pendaftaran dan perubahan pilihan yang akan dibuka mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 memberi tawaran kepada calon peserta didik untuk lebih leluasa menentukan pilihan sekolah untuk SMA negeri dan atau pilihan sekolah beserta program keahlian untuk SMK negeri sebelum pada akhirnya merasa mantap dengan pilihan yang benar-benar dikehendaki. Dibilang leluasa menentukan pilihan karena cukup banyak waktu dibanding tahun 2022. Jika tahun 2022 waktu pendaftaran cuma 3 hari, di tahun 2023 ini sampai 5 hari. Semoga waktu yang cukup ini dapat dimanfaatkan calon peserta didik untuk selalu memantau perkembangan hasil sementara yang secara real time disajikan sistem PPDB. Baik, kita ke poin E, perubahan pilihan. Selama masa pendaftaran tanggal 23 sampai 27 Juni 2023, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK negeri. Jadi, apabila adik-adik ragu menentukan pilihan mau ke SMA atau ke SMK, dalam rentang waktu tersebut boleh gonta-ganti. Misalnya pada tanggal 23 sudah memilih SMA, mungkin atas dasar pilihan orang tua kita disarankan masuk SMK. Keesokan harinya mau ganti SMK, boleh. Begitupun sebaliknya. Tidak ada limit dalam proses gonta-ganti jenjang. Bisa jadi karena begitu bingung menentukan pilihan, pagi pilih SMA, sore ganti SMK, petang ganti SMA lagi, tengah malam ganti SMK lagi. Ini diperbolehkan. Namun demikian, perubahan pilihan jangan serta-merta hanya sekedar gonta-ganti, tapi perlu analisis. Saya masuk SMA tujuannya apa? Dan jika masuk SMK tujuannya apa? Selain itu, perlu menganalisis juga besar kecilnya peluang masuk, baik ke SMA maupun ke SMK. Contoh, kita pilih SMA Negeri 1 Kota Semarang. Kita punya nilai rapot 36,51 dan jarak ke SMA Negeri 1 Kota Semarang 2 km. Pertama pilih jalur zonasi dengan jarak 2 km. Ternyata setelah melihat hasil sementara, peringkat tergusur oleh calon peserta didik yang lebih dekat dengan jarak 1,3 km. Sementara jika mau ganti jalur prestasi pun demikian. Nilai kita juga tidak sampai karena peringkat terbawah jalur prestasi di SMA Negeri 1 Kota Semarang 37,16. Maka barulah kita melakukan perubahan pilihan. Pindah pilihan bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan atau sebaliknya. Jadi pada tahun 2023 ini tidak ada istilah cabut berkas. Ketika mau pindah pilihan tinggal batalkan saja pilihan pertama lalu ganti pilihan kedua. Sementara berkas yang sudah digunakan untuk verifikasi tidak perlu diambil pada sekolah pilihan pertama tersebut. Kecuali diminta sekolah tujuan akhir yang menerima saat daftar ulang. Berikutnya, pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat keterangan sehat sesuai yang dipersyaratkan. Untuk keterangan sehat disesuaikan dengan program keahlian yang akan dipilih. Program keahlian, teknologi dan rekayasa, teknik informasi dan komunikasi,
agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, energi dan pertambangan, seni dan industri kreatif. Objek kesehatannya sehat pendengaran dan tidak buta warna. Program keahlian, bisnis dan manajemen. Objek kesehatannya sehat pendengaran. Program keahlian, kesehatan dan pekerjaan sosial. Objek kesehatannya tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi. Meskipun selain program keahlian yang telah disebutkan tidak ada ketentuan surat keterangan sehat, tapi sistem tetap mewajibkan unggah surat keterangan sehat. Jadi apapun pilihan program keahliannya, surat keterangan sehat tetap harus diunggah. Lanjut ke poin G, pilihan pendaftaran. Untuk SMA negeri, calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di dalam wilayah zonasinya dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya. Dengan ketentuan, calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan 1 satuan pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali jalur perpindahan orang tua atau wali. Atas jalur pendaftaran yang dipilih, sistem memberi prioritas diterima ke salah satu jalur apabila pada kedua jalur tersebut masuk peringkat. Misalnya, jarak kita ke sekolah tujuan dalam zona dekat, nilai kita juga bagus, maka memungkinkan masuk peringkat dalam 2 jalur zonasi dan prestasi. Oleh karena itu berlaku ketentuan, jika mendaftar jalur zonasi dan afirmasi, prioritas diterima jalur zonasi. Jika mendaftar jalur zonasi dan prestasi, prioritas diterima pada jalur zonasi. Jika mendaftar jalur afirmasi dan prestasi, maka prioritas diterima jalur afirmasi. Untuk itu, jika nilai kita memang bagus dan berpeluang masuk ke sekolah yang menjadi target utama, sebaiknya cukup pakai jalur prestasi. Berikutnya untuk SMK negeri. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 2 pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Jadi untuk SMK negeri, batasannya adalah pada pilihan program keahlian. 2 program keahlian tersebut bisa dipilih dalam 1 SMK negeri maupun 2 SMK negeri yang berbeda. Opsi yang dapat dipilih, 1 program keahlian pada 1 SMK. Misalnya di SMK A cuma pilih program keahlian TKJ. 2 program keahlian pada 1 SMK. Misalnya di SMK A pilih program keahlian TKJ dan TKR. 2 program keahlian pada 2 SMK, misalnya di SMK A pilih TKJ dan di SMK B pilih TKR. 1 program keahlian pada 2 SMK, misalnya di SMK A pilih TKJ, di SMK B juga pilih TKJ. Calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Sama seperti halnya SMA, SMK juga diberi kebebasan gonta-ganti pilihan program keahlian dan satuan pendidikan tanpa limit. Namun demikian, perubahan pilihan jangan serta-merta hanya sekedar gonta-ganti, tapi perlu analisis melalui statistik atau melihat hasil sementara. Contoh, kita punya nilai rapot 32,00 dan kita pilih program keahlian teknik ketenaga listrikan di SMK Negeri 1 Kota Semarang. Setelah melihat hasil sementara, peringkat kita tergusur karena nilai peringkat terbawah pilihan program teknik ketenaga listrikan adalah 32,35. Maka kita perlu ganti program keahlian yang memberi peluang masuk dengan nilai 32,00.
Misal, ganti teknik elektronika yang nilai terbawahnya adalah 31,91. Baik teman-teman Daddy News, adik-adik calon peserta didik baru SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah, demikian sekilas tentang perubahan pilihan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tulis saja pada kolom komentar. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.